Halo, selamat bertemu kembali dengan saya. Ini adalah pertemuan kita yang kelima. Di sini saya akan menjelaskan materi kita ya tentang buku besar. Pengertian buku besar ya perlu kita ketahui apa? Buku besar atau ledger adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Nah, sebelum buku besar, minggu kemarin kita telah mempelajari dan telah latihan soal untuk menjurnal, membuat jurnal. Ya, setelah itu kita membuat buku besar. Nah, inilah buku besar. Kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Ya, jadi ini ada hubungannya dengan materi kita minggu kemarin. Oke. Buku besar juga dapat diartikan ya tahapan catatan terakhir dalam akuntansi atau book of final entry yang menampung ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. Nah, datanya yang untuk membuat buku besar ini kita ambil dari jurnal. Ya. Untuk mengetahui utang, piutang, dan persediaan barang dagang secara rinci, diperlukan rekening-rekening lain yang dikelompokkan dalam suatu buku atau kumpulan kartu-kartu yang disebut buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Ya. Dengan seperti ini setelah dibuat ya, ada buku besar pembantu utang. Ya, dikatakan buku besar pembantu utang untuk mengetahui utang tadi. Kemudian untuk mengetahui piutang ya ada pembuatan buku besar pembantu piutang. Dan untuk buku besar pembantu barang dagang ini untuk mengetahui persediaan barang dagang dalam sebuah perusahaan di dalam periode tertentu. Okay. Nah, ini untuk melakukan posting ya. Apa yang sudah kita buat dari jurnal, kemudian kita mau membuat buku besarnya, itu dikatakan posting. Melakukan posting ke buku besar. Ya, caranya seperti ini. Proses pemindahan transaksi dari jurnal umum ke buku besar ini disebut dengan posting ya. Buku besar berisi daftar kronologis transaksi ya yang dilakukan perusahaan dan telah dikelompokkan menurut akun atau perkiraannya masing-masing. Nah, ini dikatakan klasifikasi. Ya, sesuai dengan golongannya masing-masing, kelompoknya masing-masing, ya. Dan telah dikelompokkan menurut akun atau perkiraannya masing-masing. Nah, ini ada blok merah catatan buat kita. Buku besar akan mencatat setiap perubahan yang terjadi pada setiap akun atau perkiraan. Sehingga di akhir periode akan diketahui nilai dari saldonya untuk setiap akun tersebut. Nah, berarti ya secara singkatnya kita membuat buku besar ini tujuannya untuk menentukan saldo per setiap rekening atau setiap akunnya. Ya. Jadi tergantung dari transaksi yang terjadi selama satu periode tersebut. Jadi terdapat beberapa akun, sekian banyaknya rekening, transaksi yang terjadi sehingga muncul akun-akun yang ada. Nah, maka setiap akun masing-masing tersebut itu kita harus menentukan saldonya. Nah, bagaimana cara menentukan saldonya ya? Ini kita memposting ke buku besarnya. Kan? Nah, setelah ada buku besar, nanti kita berikutnya minggu depan kita akan mempelajari neraca saldo. Nah, maka sebelum kita masuk ke minggu depan, minggu ini kita harus bisa menentukan saldo per tiap akunnya.
Ya, maka itulah tujuannya kita untuk membuat buku besar ini. Nah, saldo yang kita cari ini, yang kita tentukan ini, ya, saldo akun ini adalah selisih antara total debit dan total kreditnya sebuah akun atau sebuah rekening yang ada. Oke, jadi saldonya yang bisa kita peroleh dari selisih antara debit dan kredit. Ya, jadi pengurangan jumlah debit ya dengan jumlah kreditnya sekian. Nah, berarti itu saldonya yang kita peroleh setiap akunnya atau setiap rekeningnya. Ya, bila total debit lebih besar dari total kredit, ya ini catatan buat kita. Maka akun memiliki saldo debit. Ya, posisikan di sini ini adalah saldo debit, ya. Dan bila total kreditnya ternyata melebihi total debit, maka akun memiliki saldo kredit. Nah, posisikan di sini di kredit saldonya, maksudnya begitu ya. Saldo kredit berarti posisikan saldo yang telah ditentukan tersebut, posisinya di kredit. Nah, ini catatan buat kita ya. Sangat penting sehingga kita tidak terbalik, tidak salah posisi. Oke. Ini mohon betul-betul di sini untuk ini kedua hal ini betul-betul dipahami. Oke, next. Ini langkah-langkah dalam pencatatan buku besar. Ya, terlebih dahulu kita harus menyiapkan kolomnya. Kolom buku besar kita harus siapkan satu persatu. Misalnya di dalam satu periode terjadi sekian jumlahnya transaksi ya. Nah, dari segala transaksi yang ada itu akan muncul beberapa akun. Misalnya katakanlah 12 ya. Ibaratkan 12 akun. Nah, berarti kolom buku besar yang kita buatkan ya sebanyak 12. Ya, karena kan untuk masing-masing klasifikasinya ya, itu ada di dalam satu kolom buku besar. Jadi per masing-masing akun kita harus menyiapkan kolomnya masing-masing. Ya, kolom buku besarnya setiap akun yang ada. Misalnya ada akunnya 12, ya 12 kita buatkan kolom buku besarnya. Nah, jadi kita harus menyiapkan terlebih dahulu kolom untuk buku besarnya setiap akun tersebut. Nah, jika perusahaan sudah lama berdiri, ya, masukkan masing-masing saldo dari akun ke saldo buku besarnya. Angka saldo awal rekening ini didapat dari neraca saldo periode sebelumnya. Nah, namun ya kalau misalnya itu kan untuk perusahaan yang sudah lama berdiri. Nah, namun jika perusahaannya baru berdiri, ini baru memulai usaha, baru kita membuat laporan keuangan yang baru, ya istilahnya begitu, untuk perusahaan yang baru berdiri, kita langsung saja ke langkah yang ketiga nantinya. Oke, ini langkah yang ketiga. Ya, ini langkah ketiga. Pindahkan ayat dari jurnal umum. Nah, jurnal yang minggu kemarin sudah kita siapkan. Jurnal umum ke buku besar yang bersangkutan. Ya, tergantung. Kalau kas ya kas. Piutang ya piutang. Kita pindahkan seperti itu. Berdasarkan klasifikasinya masing-masing. Oke. Misal, akun kas harus dipindahkan ke akun kas. Tidak boleh ke akun yang lain. Nah, tidak boleh gabung dengan akun yang lain atau campur gitu ya. Nah, pindahkan jumlah debitnya. Jika di kasnya debit, ya kita harus posisikan di debit juga. Begitu juga jika ada kas saldonya ternyata di sebelah kredit, ya tetap kita membuat kolom buku besarnya untuk kas yang tanggal tertentu tersebut itu ya tetap di kredit posisinya. Nah, jangan terbalik-balik, jangan ketukar-tukar. Jadi sesuaikan dengan data yang sudah kita punya di dalam jurnal yang telah kita siapkan kemarin. Ya, kalau di debit ya posisikanlah di buku besarnya nanti di debit juga. Ya, saldonya. Demikian sebaliknya. Oke. Nah, isi kolom keterangan dengan singkat
dan jelas. Ya, boleh tidak diisi, maksudnya ya biasanya di nama rekening. Karena apa? Boleh enggak diisi yang di kolomnya itu, keterangannya apa? Karena apa? Dia ketika kita membuat untuk sebuah kolom buku besar untuk kas, itu kita sudah ada judul di atasnya, sudah ada keterangan di atasnya. Oh, berarti ini kolom khusus untuk kas. Jadi setiap pencatatan nggak perlu lagi kita tulis keterangan kas, kita tulis lagi kas, tanggal 5 bulan sekian kas, tanggal 9 ada juga kasnya. Kita tulis lagi kas, kita ulang berkali-kali, itu nggak perlu, tidak diharuskan seperti itu. Oke. Nah, tapi ya untuk lebih jelasnya ya memang harus ada penjelasan di atasnya. Berikan keterangannya gitu ya. Ini kolom apa yang Anda buat. Oke. Next. Isikan kolom referensi atau yang ada tulisan ref ya, keterangannya ref ya, isikan dengan nomor halaman jurnal dari mana posting dilakukan. Oke. Nah, ini ada blok merah, catatan penting buat kita. Hitunglah saldo ya dari tiap perubahan transaksi akun dengan menjumlah selisih antara debit dan kredit. Jadi untuk menentukan saldo itu kita harus mencari selisihnya terlebih dahulu. Ya. Ya. Nah, ingat kembali yang tadi sebelumnya Ibu jelaskan. Nah, ini catatan. Mohon ini benar-benar diingat dan dipahami. Oke? Karena ini ada hubungannya dengan ini. Ya. Oke, next. Nah, ini adalah bentuk-bentuk. Nah, bentuk buku besar ini ada 4. Ya, kita kaji satu persatu. Bentuk yang pertama, bentuk buku besar yang biasa digunakan ini yang pertama, bentuk T account. Nah, dia seperti huruf T. Ya. Lambangnya neraca, keseimbangan antara debit dan kredit. Di sini debit sebelah kirinya, di kanannya ini kredit. Nah, dia bentuk T, kolomnya sangat sederhana, simple, ya. Nah, namun untuk yang sederhana ini saya tidak mengizinkan Anda pada saat mengerjakan soal ujian UTS nantinya, karena ini terlalu sederhana ya buat Anda. Namun kita perlu mengetahuinya, jangan sampai kita nggak tahu jenis-jenis apa bentuk-bentuk buku besar. Oke, ini T account namanya. Seperti ini. Nah, ini keterangan di atasnya kas. Berarti yang Anda buatkan ini kolom khusus kas. Kolom buku besar kas. Ya. Jika posisinya di debit, ya posisikanlah di sini sebelah kiri ini. Jangan lupa dicatat tanggalnya, tanggal kejadian transaksi, tanggal berapa saja. Nah, ini saldonya di sini. Nah, ini posisinya ternyata lebih banyak. Tapi coba kita jumlahkan semua, kita jumlahkan mana yang lebih besar. Namun tetap harus dicari selisihnya. Yang besar dikurangi dengan yang saldonya yang lebih kecil untuk mencari selisih. Ya. Dan posisikan sesuai dengan keterangan yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, ini posisikan. Ya. Bila total debit lebih besar dari total kredit, maka akun memiliki saldo debit namanya. Demikian sebaliknya. Oke? Nah, ini contoh untuk T account. Bagaimana dengan bentuk yang kedua? Bentuk skontrol. Ingat, terkadang ada yang suka salah sebut skontrol, katanya ada L di belakang itu. Salah. Enggak pernah ada yang namanya bentuk skontrol. Tidak ada. Yang ada yang benarnya bentuk skontrol. Ya. Bentuk buku besar ini ya biasanya bentuknya 2 kolom. 2 kolom maksudnya sebelah menyebelahi. Ya, nah kita bagi 2 nih kayak gini. Kolomnya seperti ini. Ini Ibu perhatikan kursor saya. Ini mulai dari sini ke sini ke kiri ini khusus untuk keterangan debit. Dari sini ke kanan, ke sini, ini untuk kredit.
Nah, ini sebelah menyebelahi. Oke, ini namanya bentuk skontro. Ya, jangan lupa tulis keterangannya. Tanggal berapa, bulan berapa, ya. Kemudian keterangannya, ya. Kemudian ada refnya, kemudian ada debitnya, saldonya di sini. Letakkan saldonya di sini. Ya, kemudian untuk yang kreditnya kita bikin baru lagi keterangannya, ada tanggal, ada keterangan, ada ref, ada kreditnya, ya. Nah, kreditnya di sini, saldonya letakkan di sini. Nah, ref mohon tadi sudah saya jelaskan untuk menuliskan nama halaman, nomor halamannya berapa ya untuk setiap rekeningnya yang telah dicatat di dalam jurnal. Oke. Ref. Nah, tolong diperhatikan. Nah, ini sebelah menyebelahi namanya skontro. Oke. Seperti ini. Nah, ini dikasih keterangannya. Kalau piutang ya tulis di sini, cantumkan di sini piutang dan seterusnya ya. Nah, sebelah menyebelahi. Berarti ini untuk keterangannya apa? Buku besar kas untuk debit. Yang sebelah sini untuk kredit. Nah, apa-apa saja berikan keterangannya di sini. Oke, nah ini tampilan untuk bentuk skontro. Bagaimana bentuk yang ketiga? Bentuk ketiga adalah stafel berkolom saldo tunggal. Ya, bentuk stafel berkolom saldo tunggal. Nah, bentuk ini digunakan jika diperlukan penjelasan dari transaksi yang relatif banyak. Nah, bentuk yang 3 dan keempat ini nanti, inilah yang harus Anda kerjakan dengan betul-betul. Karena ini relatif banyak, ini perlu Anda latihan untuk ini jika Anda berhadapan dengan pembukuan di perusahaan. Ya, pasti dalam setiap periode transaksinya banyak. Ya, transaksi yang relatif banyak. Nah, jadi butuh bentuk stafel berkolom saldo tunggal atau berkolom saldo rangkap nanti yang bentuk keempat. Nah, seperti ini. Kolomnya ada tanggal, keterangan, ref, debit, kemudian kreditnya. Nah, tidak lupa ada DK. DK di sini untuk menerangkan posisi saldonya, saldo yang di sini sebelah kanan ini, posisinya debit kah atau kredit kah? Ya, debit atau kredit posisi saldonya. Nah, ini keterangannya jangan lupa diisi. Ya, gimana caranya? Nah, ini contoh seperti ini. Ya, ternyata semuanya kredit posisinya kredit. Ya, nah yang di blok hitam inilah saldo yang kita tentukan dan ini yang 39.240.000 ini akan kita pindahkan nanti ketika latihan soal di minggu depan untuk membuat neraca saldo. Nah, neraca saldo ini berisikan saldo-saldo setiap akun ya. Maka untuk kas ini yang di blok hitam ini Anda pindahkan ke kolom neraca saldo minggu depan. Nah, maka kita perlu menentukannya di minggu ini. Ya, 39.240.000. Posisinya kredit, jangan terbalik nanti. Ya, ketika membuat memindahkan ke kolom neraca saldonya minggu depan, kredit ya di kredit posisinya ya, jangan terbalik. Oke, ini catatan buat kita semua. Jika di debit lebih besar dari kredit, maka posisikanlah saldonya di debit. Ya, ini sudah ditentukan dari sana ya. Kemudian jika di kredit lebih besar dari debit, maka posisikanlah saldonya di kredit. Oke. Ini memang harus seperti itu. Oke. Ini ketentuannya. Nah, seperti ini kan? 39. Ya, lebih besar kan? Lebih besar kan kredit dari debit saldonya. Maka ini di blok hitam ini yang posisinya kredit. 39 juta sekian tadi. Nah, ini catatan buat kita. Jika debit ketemu debit. Nah, untuk menentukan DK, keterangan di sini DK, untuk menentukan ya antara 25 ini ya. 25, kemudian selanjutnya dengan 6.500.000 mana yang lebih besar, ya kan posisinya nih kredit dari kredit mana yang lebih besar, selisihnya ditentukan di situ posisinya. Nah,
Jika debit ketemu debit, maka ditambah. Oke. Jika debit ketemu kredit, ya maka harus dikurangkan. Ya, kita lihat di sini. Oke. 31.500.000 kurangi dengan mana nih? Ini keterangannya kosong ya. Ini dikurangi dengan yang posisi sebelah sini. Nah, catatan lagi, jika kredit ketemu kredit maka harus ditambahkan. Jika kredit ketemu debit maka harus dikurangkan. Kan enak ya, debit ketemu debit ditambah, kredit ketemu kredit ditambah. Kebalikannya, debit ketemu kredit dikurang, kredit ketemu debit ini dikurang juga. Nah itu catatan buat kita. Oke, ini bentuk yang keempat, bentuk stafel berkolom saldo rangka. Ya, bentuk ini hampir sama dengan bentuk kolom saldo tunggal. Hanya perbedaannya ya dia dibagi dua kolom debit dan kolom kredit. Nah, ini yang membedakan sebelah kanan ini nih kolomnya. Tadi kan ada keterangan DK. Nah, kalau di sini enggak, langsung aja dibuatkan saldo debit dan kreditnya. Ada lagi tersendiri ya. Lebih jelas lagi dalam keterangannya. Ya, ini adalah contoh buku besar stafel berkolom saldo rangkap. Ada keterangan tanggal ya di sini. Terus untuk keterangan rekeningnya apa, kemudian ref, kemudian debit, kredit, kemudian ada kolom saldonya. Nah, saldonya ditentukan di debit kah atau di kredit kah? Ini ada langsung keterangannya di sini. Ini lebih jelas. Untuk bentuk yang keempat ini lebih enak membacanya. Oke, apa yang Anda buat? Next, ini contoh. Ini sengaja saya tandai dengan apa? Tanda panah. Ini arahnya kemana? Tolong diperhatikan. Yang mana ditambah mana, yang mana dikurang mana, gitu loh ya. Nah, ini sudah sangat jelas. Ini contoh stafel berkolom saldo rangkap. Seperti ini tampilannya. Oke. Coba saya share lagi, new share ya, untuk contoh buku besar. Nah, contoh buku besar seperti ini nanti untuk dikerjakan ketika UTS. Ya, Ibu mengharuskan ini. Tidak boleh bentuk yang lain lah. Ini, bentuk yang ini yang harus Anda buat. Nah, jadi ada perlengkapan tersendiri ya, buku besarnya hutang, kemudian buatkan lagi kolom yang baru untuk modal. Jadi masing-masing, perklasifikasinya masing-masing. Nah, seperti inilah dia tampilannya nanti. Yang mesti Anda kerjakan. Oke. Nah. Oke. Sudah dilihat tampilannya. Ini ada modal, preferred, ada biaya-biaya. Masing-masing ya kolomnya. Oke, kita kembali ke sini lagi. Oh ya, nah ini tadi ya. Nah. Untuk keterangan tidak perlu lagi saya jelaskan karena seiring penjelasan tadi sebelumnya sudah dijelaskan ya. Kurang lebih sama dengan yang di slide ini keterangan. Oke. Materinya selesai, kemudian ini juga contoh, saya akan share contoh yang harus Anda buat. Minggu ini kita ada tugas. Tugas Anda ya lanjut dari yang menjurnal kemarin, Anda buatkan buku besarnya. Anda posting ke buku besar. Ini tugas kita untuk materi minggu ini. Oke. Ini sudah ditampilkan. Nah, seperti ini. Oke. Oke, Ibu rasa cukup ya materinya. Nanti jika ada yang kurang paham ya, misalnya posisi debit mana nih Bu, yang benar nggak yang ini Bu,
debit apa kredit ya. Kadang kan suka ada yang salah nih posisinya. Nah, tolong dipahami ya. Debit ketemu debit ditambah, kredit ketemu kredit ditambah, kemudian ini ya. Nah, ini yang harus Anda kerjakan ini. 25 juta ya. Saya mengharapkan jangan ada yang salah lagi. Ini sudah detail saya jelaskan. 25 juta untuk pertama kali ya. Itu tinggal Anda pindahkan langsung 25 juta. Berikutnya, di sini kan posisinya kredit. Ketemulah kredit lagi ya, yang untuk biaya sewa ini. Nah, 25 juta, kredit ketemu kredit kan ditambah. 25 juta ditambah 6.500.000, letakkanlah di kredit posisinya, saldonya 31.500.000. Kemudian 31.500.000 ketemu sama debit. Kredit ketemu debit harus dikurang. Maka ini tanda panahnya. Tolong diperhatikan. 31.500.000 dikurangkan dengan 23 juta. Posisi debit. Ya. Posisikan di sini. Di kredit lagi. Karena yang mana yang lebih besar? Kredit kan lebih besar dari debit. Debit hanya 23 juta. Maka saldonya letakkan di kredit kembali. Ya, sudah ketentuannya yang tadi di slide sebelumnya. Berapa sisanya? 31.500.000 dikurangi 23 juta jadi 8.500.000. Posisi kredit, jangan salah. Jangan terbalik. Oke. Berikutnya 8.500.000 dikurangi atau ditambah? Ditambah. Karena kredit ketemu kredit. 8.500.000 ditambah 1.600.000. Jadi di sini 10.100.000 posisinya. Kemudian 10.100.000 ditambah 2.500.000, kredit ketemu kredit sama dengan 12.600.000. Posisinya tetap di kredit. Berikutnya 12.600.000 ketemu debit, berarti harus dikurang. 12.600.000 dikurangi dengan 560.000. Berarti saldonya 12.040.000, posisi di kredit. Kemudian berikutnya ternyata kembali posisi ketemu dia sama-sama kredit, ditambah dong. 12.040.000 ditambah 700.000 sama dengan 12.740.000. Posisi kredit, kemudian ketemu lagi dengan kredit lagi ternyata. Tambahkanlah 12 juta lagi. Jadi saldonya 24.740.000. Ya. 24.740.000 ditambahkan lagi karena sama-sama kredit. Tambahkan 6 juta. Jadi saldonya 30.740.000. Next, 30.740.000 ditambahkan lagi. Berapa ini? Nah, hasilnya jadi 39.240.000. Nah, ini blok hitam artinya ya posisi di kredit ya saldonya sekian, nanti untuk dipindahkan minggu depan yang Anda kerjakan. Pindahkan ke kolom neraca saldo. Ya, keterangannya kas, saldonya posisikan di kredit, tidak boleh terbalik, sebesar sekian yang di blok hitam ini. Nah, inilah saldo yang telah kita tentukan minggu ini. Oke, untuk kas. Berikutnya ya piutang, perlengkapan, dan sebagainya. Itu nanti kita bikin kolom yang baru per masing-masing. Nah, seperti itu ya. Sudah sangat jelas, detail penjelasan saya minggu ini. Semoga tidak salah membuat buku besarnya untuk latihan minggu ini. Ya, tugas Anda, sehingga minggu depan pun tidak ada kesalahan di dalam neraca saldonya. Jadi mohon ketelitian
Dan sebelumnya Anda harus mengulang video pembelajarannya. Jika belum paham ya, diulang-ulang. Karena poin-poin yang saya sebutkan yang penting-penting tadi, tolong benar-benar diulang. Sehingga membuat buku besar Anda sudah betul. Dan next, neraca saldonya pun akan betul. Ya, jadi dia beruntung. Jurnalnya betul, buku besarnya sudah betul, pasti neraca saldonya juga ya kurang lebih betul lah semua yang Anda kerjakan. Jadi dibutuhkan ketelitian. Oke, sekian materi kita minggu ini. Terima kasih atas segala perhatian Anda semua. Tetap semangat dalam belajar. Jika ada pertanyaan, boleh kita lanjut di WA Group atau di Google Classroom. Ya, nah silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih.